Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabrina Aprilia dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan kasus-kasus pelanggaran HAM ringan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM ringan dalam kegiatan sehari-hari, saya akan menjelaskan apa itu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM sendiri telah dibahas dalam pasal 1 ayat 6 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh UU. Terima ya, sekalian bagiin ke teman-teman yang lain ya. Siap, nih, satu lagi. Ya. Siap. Bentar. Apa-apa dipilih. Ini kan kalian tuh pilih ini nih. Kalian apa-apaan sih? Kan mereka juga punya hak untuk bersuara. Tahu kan mereka juga punya hak untuk kebebasan berpendapat. Enggak, pokoknya gue yang harus menang. Ya nggak bisa dipaksa gitu lah. Ya udah jelas-jelas Kalau kayak gini lebih caranya- baik daripada. Tapi kan kalau kayak gini caranya kalian nggak. Udah deh, cukup diam aja. Di video 1 itu kenapa sih bisa melanggar HAM? Karena dalam video 1 itu ada larangan berpendapat. Ketika siswa lain berhak memilih calon ketua OSIS yang lain, ada calon ketua OSIS yang lain membicarakan bahwa dan menyatakan bahwa kalian nggak boleh milih ketua OSIS ini karena mereka lebih bagus visi misinya. Nah, itu jelas melanggar Undang-Undang 1945 tentang HAM ya. Karena dalam pasal 28E ayat 3 itu dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dari mana kamu jam segini? Anak gak tahu diri. Kurang ajar. Nah, video yang kedua itu jelas sekali melanggar HAM. Karena apa? Di situ ayah kandungnya memukuli anak kandungnya sendiri karena pulang larut malam. Nah, sudah dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masih jalan sama si Johan. Percuma ya dia kuliah jauh-jauh ke Jawa kalau cuma jadi penjual gorengan akhirnya. Tapi Bu, Ibu nggak sudi ya punya mantu kerja nggak jelas? Rezeki untuk masa depan. Bu, saya mau melamar Sari yang istri saya. Video ketiga juga itu melanggar HAM, yaitu orang tua yang otoriter. Orang tua itu menentukan pasangan hidup untuk anaknya. Seharusnya manusia itu semua punya hak ya, jadi nggak bisa kita main asal menentukan aja. Nah, itu termasuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Mama bilang, belajar Jenny, jangan sampai nilai turun. Masih juga kamu gini ya? Jenny kan udah belajar Ma, tapi nggak tahu nilai fisika kimianya masih rendah di bawah rata-rata. Mama nggak mau tahu, kamu uruslah sendiri. Ma jangan gitu Ma, kan Jenny juga udah berusaha belajar, bukan nggak belajar. Jadi kita nggak bisa paksain kayak gitu Ma. Jadi gimana ini Jenny? Kan dari awal udah aku bilang aku tuh nggak berminat di IPA Ma. Kemampuan aku tuh nggak mampu di IPA, tapi Mama tetap aja ngotot kalau suruh aku masuk IPA. Itu melanggar HAM ya, dimana orang tua itu menentukan jurusan untuk anaknya agar menjadi dokter ya, sedangkan anak itu nggak punya potensi ada di jurusan IPA itu biar menjadi dokter, dia punya minat tersendiri. Nah, itu melanggar HAM loh. Itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 yang berbunyi
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, dan berhak kembali.